Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan menibakan kami di malam hari yang indah ini untuk bersama-sama bersekutu. Bahkan sebentar lagi Tuhan masih mengizinkan kami untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami yakin bahwa pada saat ini Roh Kudus Tuhan telah Tuhan hadirkan mengisi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat memaknai setiap pembacaan firman Tuhan dan yang akan kami renungkan bersama-sama sebentar lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, sapalah kami, karena kami telah siap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjut ayat 31b sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, lalu dilanjut 31b sampai dengan 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31b. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang anak murid yang pintar sekali di sebuah kelas. Dan anak murid ini selalu ingin tampil, selalu ingin dekat dengan salah seorang gurunya. Dan kebetulan gurunya ini adalah guru yang terkenal sebagai guru favorit Bapak Ibu Saudara. Anak ini memang pintar dan ia ingin tampil terus-menerus menunjukkan kepintarannya. Dan mari kita sebut bahwa anak ini melakukan aktualisasi diri. Dia hendak mengaktualisasikan dirinya, dan disitulah sebenarnya harga dirinya sebagai seorang murid yang pintar. Saya akan terlihat pintar ketika saya tampil, ketika saya menunjukkan kepintaran saya, ketika saya pandai untuk menjawab setiap pertanyaan guru saya, dan ketika saya selalu berada di dekat guru favorit saya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin barangkali di antara kita juga memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai wujud harga diri kita. Oh, bahwa harga diri saya terletak ketika saya rajin ke gereja. Harga diri saya terletak ketika saya hafal setiap ayat demi ayat, lalu aktif di dalam berdiskusi setiap kebaktian-kebaktian, dan lain sebagainya. Semakin banyak tampil, maka dia akan semakin merasa harga dirinya tinggi. Tetapi Yesus pada saat ini, pada perikop yang kita baca, ingin memutarbalikkan setiap konsep harga diri yang mungkin kita miliki juga. Yesus mengatakan bahwa harga diri seseorang itu tidak terletak dari sebagaimana banyaknya dia tampil. Kita lihat bahwa di perikop yang kita baca Bapak Ibu Saudara, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan sebenarnya harga diri seorang murid itu, seorang guru, itu ketika murid-muridnya melayani guru tersebut. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa harga diri saya sebagai seorang guru dan juga Tuhan, dan itu telah diakui oleh murid-muridnya, tidak terletak sebagaimana saya dilayani oleh murid-murid saya. Itu diputarbalikkan oleh Yesus mengenai harga diri. Bapak Ibu Saudara, pertemuan Yesus dengan murid-muridnya pada saat itu adalah perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Itulah pertemuan mereka terakhir bersama dengan guru yang mereka sangat kasihi. Dan di pertemuan itulah terjadi sebuah kejanggalan, di mana guru mereka,
guru yang sangat mereka hormati, malah membasuh kaki mereka. Dan itu adalah sebuah pukulan untuk mereka sebagai murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang pertama, mengenai kepekaan terhadap sekitar. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Pada saat itu ketika mereka berkumpul, sesuatu yang lazim adalah mereka kakinya dibasuh. Dan dibasuh itu oleh seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang ada di rumah itu. Karena membasuh kaki adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat rendah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita sudah mandi, tetapi kaki adalah bagian yang mudah sekali kotor. Kaki adalah bagian yang paling mudah untuk kotor dan mungkin sangat kotor. Dan itu adalah pekerjaan seorang pembantu untuk membasuh kaki para tuannya dan juga tamu-tamu tuannya. Pada saat itu mungkin pembantu di rumah itu tidak ada. Dan mereka nampaknya kebingungan siapa kira-kira yang akan membasuh kaki kita semua ini. Dan Bapak Ibu, di antara murid-muridnya tidak peka terhadap apa yang terjadi di rumah itu. Mereka tidak peka, mereka tidak sigap. Tidak ada pembantu yang bisa membasuh kaki mereka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk diam. Bukannya berlomba-lomba untuk mengambil tugas pembantu itu. Lalu apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita juga melihat sekitar kita dengan kondisi pada saat ini. Kita melihat ada banyak sekali situasi dan keadaan yang kurang. Tetapi apakah kita mau belajar mengambil makna-makna yang baik? Apakah kita belajar untuk berinisiatif di saat kita semua disuruh berdiam di dalam rumah kita masing-masing? Berkumpul, inilah waktu di mana berkumpul orang tua dan juga anak-anak. Apakah setiap anggota keluarga berlomba-lomba untuk diam, untuk dilayani, atau berinisiatif untuk melayani? Apakah setiap anggota keluarga dituntut untuk menjadi kreatif di tengah physical distancing atau karantina diri di rumah masing-masing? Atau malah menunggu untuk dilayani, dimasakin, lalu dibersihkan rumah dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara, menariknya ketika saya membuka media sosial adalah ada banyak sekali anak-anak muda, anak-anak yang malah berinisiatif dan juga menunjukkan kreativitasnya di tengah physical distancing ini. Ketika mereka harus mengkarantina diri mereka masing-masing di rumah bersama dengan orang tua, mereka berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang menarik. Misalnya di rumah saya, adik saya membuat donat. Dan dia sangat senang sekali ketika donat itu habis dimakan oleh kami semua. Apakah kita berinisiatif untuk melayani setiap anggota keluarga di rumah? Atau malah kita berlomba-lomba untuk diam dan tidak peka terhadap sekitar? Lalu kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari adalah tentang bagaimana Yesus membasuh salah satu muridnya yang dia tahu bahwa muridnya ini akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa salah satu di antara muridnya akan mengkhianati dirinya, akan menjual dirinya, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi Yesus tetap membasuh kaki Yudas Iskariot yang adalah orang yang akan mengkhianati dirinya. Dari sini kita belajar bahwa cinta Yesus, kasih Yesus tidak memilih situasi dan juga tidak memilih orang. Apakah kita bisa melayani orang-orang yang kita tahu dia akan menyakiti kita, bahkan kita tahu dia sudah menyakiti kita? Apakah kita mau melayani setiap orang yang pernah menyakiti hati kita, membuat kita kecewa? Apakah cinta dan kasih yang kita miliki itu memilih-milih situasi atau memilih-milih orang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cinta dan kasih yang tidak memilih situasi pada saat ini bisa saya katakan adalah tim medis. Para dokter, para perawat yang berdiri di garda paling depan untuk menghadapi para pasien yang carrier ataupun suspek ataupun yang positif
terkena COVID-19, COVID-19, cinta mereka tidak memilih situasi. Cinta mereka tidak memilih orang. Mereka berusaha untuk membasuh kaki setiap orang, sekalipun orang itu sudah positif terkena virus COVID-19. Dan dari sini kita belajar bahwa standar melayani Yesus dan murid-muridnya itu berbeda. Murid-muridnya tidak mau membasuh kaki satu sama lain, apalagi membasuh kaki gurunya. Tetapi Yesus menunjukkan standar melayani, standar mengasihi yang berbeda dari yang mereka pahami. Yesus menunjukkan bahwa standar melayani itu tidak memilih situasi dan juga tidak memilih orang. Apakah cinta dan kasih kita juga itu tidak berpihak pada orang-orang tertentu dan juga tidak memilih situasi tertentu? Dan menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, pada situasi saat ini, di mana banyak sekali orang yang disuruh bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan lain sebagainya, melakukan segala sesuatu di rumah, tetapi masih ada orang-orang tertentu yang harus bekerja di luar rumah. Sebut saja ojek online. Dan rupanya saya sangat terharu sekali ketika ada melihat orang-orang yang sengaja untuk memesan makanan melalui ojek online, tetapi dia mengatakan, "Bapak, jangan diantar ke saya. Itu makanan, itu saya beli untuk Bapak. Bapak ambil, Bapak makan. Bapak tetap jaga kesehatan." Ada beberapa yang saya lihat di media sosial membagikan kisah-kisah demikian. Orang sekarang berlomba-lomba untuk membantu driver ojek online. Atau mungkin membantu orang-orang lain menggunakan jasa driver ojek online. Apakah kita juga dalam situasi yang terbatas ini, keadaan yang kurang ini, kita tetap berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih kita? Minimal Bapak Ibu Saudara kepada setiap anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Lalu pelajaran yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah tentang murid-murid Yesus yang sebenarnya mereka telah cukup lama hidup bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mereka telah lama sekali mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Mereka telah belajar banyak hal dari Yesus. Mereka telah melihat berbagai macam pelayanan Yesus. Tetapi itu tidak menjamin mereka melakukan pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Mereka hidup bersama dengan Yesus, tetapi rupanya tidak menjamin mereka untuk meneladani sikap Yesus. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, berapa lama kita mengenal Yesus? Sejak lahir, sejak kecil, remaja, dewasa, kita telah mengenal Yesus. Tetapi itu tidak menjamin kita sebagai murid yang mau mengikuti setiap apa yang Yesus katakan. Setiap apa yang Yesus tunjukkan, yang Yesus berikan kepada banyak orang. Maka dari itu Bapak Ibu, pada saat itu murid-murid ini sebenarnya menunjukkan ketaatan mereka. Mereka mau merayakan Paskah Yahudi. Mereka menunjukkan ketaatan bahwa mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang taat pada ritual keagamaan. Dan mereka sangat bangga sekali ketika mereka berada bersama dengan Yesus. Berapa banyak di antara kita yang juga menunjukkan ketaatan kita pada keritualan keagamaan. Ritual-ritual agama, ke gereja, kebaktian, membaca Alkitab, berdoa, kita tunjukkan ketaatan kita. Dan kita begitu bangga ketika kita berada dekat dengan Yesus. Tetapi seberapa dalam kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan di dalam hidup kita? Apakah itu menjadi jaminan kepada kita bahwa saya telah mengenal Yesus sepanjang hidup saya, dan apakah itu menjadi jaminan saya melakukan apa yang diperintahkan Yesus? Lalu pelajaran yang keempat Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah guru dan kita adalah murid, maka satu hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan bolos. Karena guru tidak suka ketika murid-muridnya bolos. Dan Yesus sebagai guru kita
tidak senang ketika kita bolos. Satu pelajaran pun jangan pernah kita bolos. Satu pelajaran terkhusus pada saat ini di Kamis Putih, Yesus mengajarkan kita tentang mengasihi dan melayani. Apakah kita bolos melakukan itu ataukah tidak? Ataukah kita tetap bergairah untuk datang dan juga mendengar ajaran guru kita, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi murid artinya menjadi pengikut, bukan sekedar penggemar. Murid-murid Yesus hadir bersama dengan Yesus di saat-saat terakhir Yesus sebelum disalib. Dan itu sebenarnya adalah momen-momen di mana mereka menunjukkan bahwa sebenarnya mereka ini pengikut Yesuskah atau sekedar penggemar. Karena orang-orang yang menjadi penggemar, dia hanya mengagumi sosok Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Maka ini juga menjadi pertanyaan untuk kita. Ketika esok hari kita bersama-sama menghayati kematian Yesus, apakah saya adalah pengikut Yesus yang ingin meneladan Yesus atau hanya sekedar penggemar yang bereuforia merayakan kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar bahwa kita diminta oleh Yesus menjadi murid-murid yang saling melayani, yang saling mengasihi. Kita diminta untuk lebih memperbanyak berbuat daripada berbicara. Lebih banyak mewujudkan kata-kata kita daripada berkata-kata saja. Lebih banyak bermeditasi, memikirkan apakah relasi saya dengan Yesus telah dekat, sudah dekatkah, apakah relasi saya dengan sesama sudah saling mengasihikah dan saling melayanikah. Lebih baik memperbanyak meditasi demikian dibanding berargumentasi. Lebih baik menjadi teladan dibanding sekedar memberi nasihat dan juga pengajaran kepada banyak orang. Karena itulah yang dilakukan Yesus. Yesus menjadi teladan untuk kita. Dan kita sebagai murid-muridnya harus belajar dari tindakan kasih Yesus. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan menghayati perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mengasihi sesama dengan menjadi hamba-hamba yang setia seperti Tuhan Yesus sudah menjadi hamba bagi kita. Komitmen kita untuk saling mengasihi dan melayani akan kita ekspresikan dengan pembasuhan kaki, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak,
Jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Allah hadir di mana ada cinta kasih dan dharma. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Cinta, karena begitu besar cintamu kepada kami, Engkau membungkuk menjadi pelayan kami dan menderita untuk memberi kami hidup. Untuk cintamu kami bersyukur. Kami juga memuji Engkau untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami dalam ciptaan, komunitas, gereja, kehidupan dan pekan suci ini. Allah Sang Cinta, Engkau telah memerintahkan kami untuk mengasihi satu sama lain. Tolong kami untuk menunjukkan kasih itu di dalam pemeliharaan ciptaan-Mu kepada bangsa-bangsa. Kasih-Mu dalam pikiran dan tindakan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang melayani, Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama-Mu selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menaikkan syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga detik ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan di dalam segala keterbatasan dan kekurangan keadaan pada saat ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan menyapa kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, di mana kami belajar bahwa
Seperti Yesus yang telah mengasihi dan melayani murid-muridnya, begitu juga dengan kami. Tuhan inginkan kami dapat mengasihi dan juga melayani setiap orang tanpa kami harus memilih-milih situasi dan juga membeda-bedakan orang. Bapak yang penuh kasih, kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami melakukan hal tersebut, mengasihi dan juga melayani. Lebih menjadi teladan daripada harus berlomba-lomba memberi pengajaran kepada banyak orang. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa secara khusus untuk tim medis, para dokter, perawat, maupun karyawan-karyawan staf-staf rumah sakit yang hingga detik ini harus berkorban, memberikan waktu dan tenaga mereka untuk merawat dan juga mengobati setiap saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang juga menguatkan mereka, memberikan mereka fisik yang kuat, dan juga hati yang penuh sukacita di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai tim medis. Bapak yang penuh kasih, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih harus berjuang melawan virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kemampuan fisik yang kuat, imun yang baik, dan juga hati yang penuh sukacita. Agar di dalam berbagai macam keadaan pada saat ini, mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Mereka dapat terus memohon kepada Tuhan bahwa Tuhanlah dokter, segala dokter di dalam kehidupan kami. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk setiap tim keamanan dan juga pemerintah yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan bangsa dan negara kami di situasi pada saat ini. Kami yakin tugas tanggung jawab mereka dapat mereka laksanakan dengan sebaik mungkin dengan penyertaan Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih harus bekerja di luar rumah. Di tengah kondisi kami yang harus beristirahat dan juga tetap tinggal di rumah kami masing-masing, masih ada orang-orang yang harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dan juga melayani banyak orang. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memelihara dan menjaga mereka di dalam berbagai macam situasi apapun. Kami yakin bahwa ada banyak sekali orang yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kasih dan juga perhatian kepada mereka, sehingga mereka dapat terus bekerja dengan penyertaan Tuhan melalui berbagai macam cara. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang pada saat ini berjuang dan juga bergumul karena sakit penyakit yang mereka rasakan. Kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang terus menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran dan juga sukacita agar mereka dapat terus melawan sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang terus melawat mereka, dan juga Tuhanlah yang akan memberikan mereka kesembuhan secara berangsur-angsur. Bapak yang penuh kasih, pada saat ini juga kami berdoa karena esok hari kami akan bersama-sama menghayati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah terus kami menghayati momen-momen di mana Yesus melayani setiap murid-muridnya, sehingga besok pun kami akan tiba di dalam penghayatan pengorbanan Yesus di dalam hidup kami. Agar kami juga dapat meneladan setiap pengorbanan yang telah Yesus lakukan untuk nafas kehidupan kami, untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami yang kami katakan maupun yang tidak kami katakan. Dan pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.